Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dinda Wahyuni. Biasanya saya dipanggil Dinda. NIM saya 19005115. Saya dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Bapak dan teman-teman sekalian, saya berharap semoga selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Tujuan saya bikin video ini karena saya mendapatkan sebuah tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, mengenai tujuan, fungsi, dan juga pentingnya administrasi dan supervisi pendidikan bagi lembaga kependidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali konsep dari administrasi pendidikan. Administrasi merupakan proses, pengelolaan, perencanaan, pengorganisasian yang dilaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi pendidikan merupakan suatu proses dan juga perencanaan dalam mencapai tujuan pendidikan melalui pengintegrasian dan juga pengorganisasian terhadap keseluruhan administrasi pendidikan. Bapak dan teman-teman, perlu kita ketahui bahwa pengintegrasian dalam hal pendidikan sangatlah penting untuk kita laksanakan atau kita lakukan, karena administrasi pendidikan merupakan subsistem dari keseluruhan sistem di lembaga persekolahan, dan dalam pengelolaannya minimal ada 4 tahapan, yaitu yang pertama planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, setelah kita memahami konsep dari administrasi pendidikan, kita beralih ke tujuan administrasi pendidikan. Di dalam sebuah perencanaan administrasi pendidikan, tentu harus ada tujuan yang harus kita capai di dalam perencanaan administrasi pendidikan tersebut. Kita ambil saja menurut salah satu tokoh, yaitu Sergio Vanni dan juga Carver. Menurut mereka, ada 4 tujuan yang harus kita capai dalam administrasi pendidikan. Yang pertama, efektivitas produksi. Maksudnya di sini adalah dalam mencapai sebuah keefektifan, tentu memerlukan waktu yang panjang, tidak bisa didapatkan dalam waktu yang singkat. Perlu perencanaan yang matang untuk mencapai sebuah keefektifan ini. Apalagi di dalam administrasi pendidikan, untuk mencapai semua bidang garapan, tidaklah dalam waktu yang singkat, harus butuh perencanaan yang matang dan juga waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, yaitu efisiensi. Artinya, apabila seluruh program telah dilakukan dengan benar, manajemen yang baik dan beraturan, maka tidak perlu waktu yang lama untuk mencapainya. Karena apa? Karena sudah efisiensi dalam waktu. Berbanding terbalik, jika kita tidak melakukan aturan dan manajemen yang baik dan benar, maka untuk mencapai sebuah efisiensi tentu memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, yaitu kemampuan menyesuaikan diri. Saya beri salah satu contohnya, yaitu dalam administrasi pendidikan di lembaga kependidikan terjadi pergantian kepala sekolah. Pergantian tersebut tentu tidak langsung diterima oleh anggota sekolah lainnya, seperti siswa atau guru lainnya. Maka dari itu, kepala sekolah baru ini harus bisa menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan sekolah tersebut, seperti melakukan pendekatan, kemudian melakukan perubahan-perubahan untuk sekolah yang nantinya memang baik untuk perkembangan sekolah tersebut dan akan bisa diterima oleh anggota sekolah lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu kepuasan kerja. Sangat sulit memang untuk mendapatkan sebuah kepuasan dalam pekerjaan. Namun, apabila sebuah pekerjaan atau suatu program dilakukan atau dilandasi dengan perencanaan yang matang, aturan yang baik, pengorganisasian yang benar, maka semua usaha tersebut akan sesuai dengan yang diharapkan.
kepuasan kerja akan dinikmati baik kita ataupun orang lain. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, setelah kita memahami tujuan dari administrasi pendidikan, kita berlanjut ke fungsi administrasi pendidikan. Ada beberapa fungsi yang mendasari administrasi pendidikan ini. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Di dalam administrasi pendidikan, tentu membutuhkan sebuah perencanaan, yaitu perencanaan mengenai apa yang kita lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Contoh, dalam membangun sebuah lembaga kependidikan, tentu harus ada perencanaan terlebih dahulu agar mendapatkan hasil yang memuaskan. Lalu yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Setelah kita melakukan sebuah perencanaan, tentu kita perlu pengorganisasian, yaitu penyusunan dan juga pembentukan hubungan baik itu antar individu ataupun antar kelompok. Hubungan ini bertujuan untuk mewujudkan sebuah pencapaian dalam pendidikan. Lalu yang ketiga, yaitu koordinasi atau coordinating, yaitu merupakan sebuah upaya untuk menghindari sebuah kesalahan dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun sebuah hubungan yang harmonis dan juga produktif antar sesama kita. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi. Di sini teman-teman pasti sudah banyak yang mengetahui fungsi dari komunikasi ini. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan berbagai hal, terutama sekali dalam program pendidikan. Komunikasi digunakan sebagai alat penyampai gagasan, baik itu secara lisan ataupun tulisan. Kemudian yang kelima, yaitu pengawasan. Artinya, dalam kita melaksanakan berbagai atau sebuah program pendidikan, tentu perlu pengawasan. Pengawasan sendiri bertujuan agar sebuah ketelitian dalam administrasi pendidikan dapat tercapai, jadi tidak ada keliruan. Dan yang keenam, yaitu kepegawaian atau staffing. Di dalam menjalankan administrasi pendidikan, tentu memerlukan anggota yang berfungsi untuk membantu dalam pelaksanaan program administrasi pendidikan. Namun, anggota yang dicari diusahakan memang ahli dalam bidangnya. Sampai kita salah dalam memberikan jabatan. Misalnya, si A ahli dalam melukis, masa ia jabatannya diberikan menjahit? Kan itu tidak mungkin sekali. Teman-teman dan Bapak yang berbahagia. Kemudian yang ketujuh, yaitu penganggaran atau budget. Budget merupakan anggaran atau biaya yang sudah direncanakan untuk mencapai tujuan administrasi pendidikan. Dalam sebuah perencanaan program administrasi pendidikan, tentu perlu memikirkan berapa budget yang harus dikeluarkan. Apakah budget tersebut bisa menghasilkan kita atau merugikan. Kemudian yang kedelapan, yaitu penilaian atau evaluating. Evaluating ini bertujuan dalam mengetahui dan juga meneliti setiap proses pelaksanaan yang sudah direncanakan. Apakah perencanaan tersebut sudah sesuai dengan pencapaian dan juga penilaian dari hasil program yang telah ditetapkan, yang bertujuan dalam hal pendidikan. Jadi, penilaian merupakan tahap akhir dalam semua tahapan yang telah kita lakukan. Bapak dan teman-teman yang berbahagia, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, persamaan, saya mohon maaf karena sesungguhnya saya masih belajar dan itu tanpa ketersengajaan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.